Oke, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu buat semuanya ya, para satu profesi. Nah, ketemu lagi bersama kami channel PM Kuka ya. Kita berbagi cerita dan pengalaman tentang proyek bangunan. Ya, di sini akan berbagi cerita atau pengalaman tentang melester bata hebel ya. Ini bata hebel ini kan kita buat ya. Oke, Bray. Ini ya kita pengganti kamprotan, kita pakai lem montar ya, supaya lebih kuat, lebih nempel ya. Ya melester. Intinya kamprotan itu kan supaya tidak melorot ya saat kita melester ya, apalagi ketebalan lebih dari 2 cm ya. Nah, tapi dengan hemat, dengan menggunakan ini lem montar, kita lebih hemat ya, hemat tenaga, hemat waktu juga. Ini kekuatan sama, dia lebih gigit ya, lebih nempel ke bata hebel ya, ke hebelnya. Oke. Kalau kita ngamprot kan agak lama nih, nunggu kering dan tenaga juga lumayan, karena lebih Jackson ya untuk ngamprotinnya. Dan kesulitan juga jika plesteran itu tipis ya. Ini kalau plesteran tipis ya, kita plesterannya 2,5 cm ya. Nanti lebih mudah untuk melesternya ya. Oke, langsung plester aja. Ini kalau yang di kamprot ya, ini saya coba untuk kamprot. Kalau kamprot ini kurang ya, kurang nempel ya, kurang maksimal ya, taruh sampai 50% nya dia. Apalagi kita mengerjakan nunggu kering dulu ya, baru kita bisa melester ya. Tapi kalau ini ya hitungan menit lah, 10 menit aja udah kering ya, udah bisa plester ya. Ini biasa kita olesin. Nah, setelah kita olesin pakai sendok, kita garis dengan sendok ini ya, sendok kobal ya, supaya apa, jadi ngangkur lah istilahnya itu. Makanya kita menggunakan lem atau montar ya untuk pemasangan bata hebelnya. Kita bikin pengganti kamprotan ya. Kenapa saya menggunakan lem montar? Karena kalau menggunakan kamprotan dengan semen biasa itu kurang nempel ya, dan pasti berantakan dan mudah copot, apalagi adukannya kurang mateng dan semennya kurang ya, pasirnya kurang bagus, biasanya mengandung lumpur, itu lama-lama banyakkan retak rambut ya. Ya utamanya sih intinya dalam plesteran itu adukan kita matang bagus, ngaduknya, pasirnya nggak terlalu banyak mengandung lumpur, dan semennya juga cukup ya, sesuai takaran ya. Oke, ini kita menggunakan montar ya, ini montar lem hebel ya, kita olesin ke sini karena plesteran kita ini cuman 1,5 cm, tipis ya. Itu lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat ya. Daya rekatnya merekat karena lemnya untuk khusus buat hebel. Ini hemat waktu, hemat biaya. Ya pasti waktu hemat nih, hemat tenaga ya. Plesteran, apalagi kita melesernya tipis, itu kalau dikamprot biasanya susah. Kalau kamprotnya ketebalan, untuk gosoknya juga nah seperti ini. Ini kalau kita jangan sampai nggak dikamprot atau diolesin ini ya, kalau untuk plesteran hebel, karena sering dia copot ya.
Oke, Bray. Ini lebih hemat, lebih mudah ya. Oke. Untuk plesterannya juga kita bisa menggunakan tuh lebih bagus ya untuk plesteran atau ini yang buat acian montar hebel ya khusus. Posisi hujan masih aman ya, kita udah ketutup. Oke, ini kita mengerjakan dapur. Itu sambungan itu jangan lupa dibobok ya kalau untuk sambungan ya, jangan langsung ini biar nggak ada bekas sambungannya nantinya saat diaci. Nah, untuk pengaciannya juga kita bisa menggunakan MU atau montar, boleh bisa juga semen biasa ya. Itu ketebalan kurang lebih ya setengah senti atau 3 mili sudah cukup ya. Rata-rata sih setengah senti ya untuk acian ya, biar lebih kuat jika pasirnya kurang bagus. Ini kita ketutup semua ya. Ini sambungannya kita dibobok ya, jangan sampai tidak ya. Jadi biar nanti saat diaci itu nggak garis ya, atau bekas atau misah. Kalau diginiin dia nyambung. Oke, nih. Mudah kan? Kita bikin aciannya acian biasa ya, seperti mau masang hebel ya. Ini segini ini cukup dengan 3/4 ember ya, ember kecil ini ya, tidak penuh ya. Ini hanya penuh ember ini cukup buat gantinya kamprotan ya sebelum diplester. Oke, Bray. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Oke, Bray. Anti norok, anti galau. Lebih cepat. Hemat tenaga. Oke, Bray. Ini cara melester kita ya, tanpa kamprot ya. Cukup dengan semen MU atau montar, lem hebel ya. Kita olesin nih seperti ini. Seperti ini nih. Nah, untuk bekas corannya diusahakan dibobokin ya, dikit-dikit ya, supaya saat pemeleseran tidak nyerosot ya. Nih kita ketok-ketok aja. Oke.
Oke, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera dan sehat selalu buat semuanya ya, para satu profesi. Nah, ketemu lagi bersama kami channel APM Putra ya. Kita berbagi cerita dan pengalaman atau ilmu tentang proyek bangunan. Ya, di sini akan berbagi cerita atau pengalaman tentang melester bata hebel ya. Ini bata hebel ini kan kita lot ya, kita sesuai lot. Kita lot ketebalannya kurang lebih ya 2 cm atau 1,5 ya. Ya. Ini biasanya kan kalau mau bagus itu hebel. Ini acian ini ya, lem montar ya. Kalau kita nggak mau ngambrot, kita wajib pakai acian montar ya. Kenapa kita harus pakai acian montar atau dikamprot? Karena bata hebel ini kalau sama adukan biasa itu kurang nempel sih nempel, cuman lama kelamaan ya kalau nggak dikasih lem udah ya, itu ya mungkin hitungan tahun sih sering copot atau retak ya, retak nih. Ini kalau kita kasih acian dulu, acian montar dikamprot itu dia pasti nempel ke batanya ya. Oke, ini kalau saya itu karena saya kamprot, saya kasih acian montar ya. Sebelum kita melakukan plesteran ya, ini lemnya supaya gigit nempel kuat tahan lama, karena ini tembok kan sifatnya permanen ya, jangan retak-retak. Yang intinya sih dari pasir ya, untuk plesteran, untuk pasirnya juga bagus, jangan terlalu banyak mengandung lumpur, dan untuk pengadukannya juga dimaksimalin rata atau matang ya adukannya ya. Kalau adukannya kurang semen atau nggak matang, biasanya itu kebanyakan retak-retak langit. Yang kita mau menggunakan, nah ada lagi ini tanpa ini ya, ada juga sih aciannya atau plesterannya khusus ya, montar untuk acian itu ada. Nah ini kalau kita nggak menggunakan acian montar ya, kita kalau ini pengganti kamprot ya, kita pengganti kamprot sebelum diplester kita kasih MU atau montarnya supaya lebih merekat ya ke batanya.
dia melekat ya, malah lebih kuat untuk perekatannya karena dia lem MU atau montarnya ya. Jadi kita plesterannya tipis ya, cuma 1,5 cm. Jadi nggak perlu kamprot, kita plester langsung jadi. Bang Pandi Kebot nih, aduh, dari junior jadi beranjak ke senior nih. Masih tahap penggemblengan, tapi udah lumayan, udah rapi, hanya butuh pengarahan. Oke, try. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Salam buat para senior, semangat buat para junior. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar kami lebih semangat ya untuk berbagi pengalaman tentang proyek bangunan. Yes, gila. Mantap kan, Pen? Agak merosot kan? Aman kalau pakai itu mah, tanpa anti melorot. Biasanya kalau kita nggak plester nggak kamprot dulu ataupun kamprotannya tipis, itu melorot ya. Ya intinya sih diutamakan pasirnya jangan yang lumayan bagus ya, jangan banyak lumpur, jangan terlalu banyak mengandung lumpur maksudnya. Terus pengadukannya rata dan matang ya, semen juga sesuai dengan kebutuhan plester dengan takarannya. Itu kalau benar dilakukan dengan sesuai takaran atau pengadukannya juga maksimal dan rata dan matang, pasti tidak akan retak-retak atau retak rambut ya nantinya. Lebih herbal panas. Tuh nggak usah rusuh grogi ya, aduh dikamerain grogi Bang Ferry kayak Bang Beniko. Loh, nih mantap berkat BPM Kupro ya. Waduh, dulu diajarin ngaci sampai nangis-nangis ya. Sekarang udah oke ilmunya ya, karena dia niat ya belajar, pengen bisa karena buat ya bekal dia. Siapa tahu besok jadi borong atau jadi bos kan, belajarnya nukang tapi jadi bos cabe ya. Nggak nyambung. Apa ilmu kita nggak berat bawa-bawa kok, skill keterampilan itu nggak susah, kita kalau mau pasti bisa karena pekerjaan kelihatan mata ya dan logika. Kita belajar yang benar, kita ambil yang ini abaikan. Setengah hari nih Pen master nih ya. Woi, banyak juga nih ya. Naik gaji lah. Tengah hari ya di plesteran Bang Pandi Kebot ya, panggil Pandi Kebot aja. Kidal. Bang Kidal. Kidal lagi. Oke, Bray, kita berbagi pengalaman ya untuk plester bata herbal ya, tanpa ngamprot, tanpa ribet, hemat biaya, lebih kuat untuk rekatannya. Kita menggunakan lem atau montar ya untuk pemasangan bata herbalnya. Kita bikin pengganti kamprotan ya. Kenapa saya menggunakan lem montar?
karena kalau menggunakan kamprotan dengan semen biasa itu kurang nempel ya, dan pasti berantakan dan mudah copot, apalagi adukannya kurang mateng dan semennya kurang ya, pasirnya kurang bagus, biasanya mengandung lumpur, itu lama-lama banyakkan betak rambut ya. Ya utamanya sih intinya dalam plesteran itu adukan kita matang bagus, ngaduknya pasirnya nggak terlalu banyak mengandung lumpur, dan semennya juga cukup ya, sesuai takaran ya. Oke, ini kita menggunakan montar ya, ini montar lem hebel ya, kita olesin ke sini karena plesteran kita ini cuman 1,5 cm, tipis ya, itu lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat ya. Daya rekatnya merekat karena lemnya untuk khusus buat hebel. Ini hemat waktu, hemat biaya ya, pasti waktu hemat nih, hemat tenaga ya. Ini plesteran, apalagi kita melesernya tipis, itu kalau dikamprot biasanya susah. Kalau kamprotnya ketebalan, untuk gosoknya juga nih, nah seperti ini. Ini kalau kita jangan sampai nggak dikamprot atau diolesin ini ya, kalau untuk plesteran hebel, karena sering dia copot ya. Oke, spray ini lebih hemat, lebih mudah ya. Oke. Untuk plesterannya juga kita bisa menggunakan tuh lebih bagus ya, untuk plesteran atau ini yang buat acian montar hebel ya khusus. Posisi hujan masih aman ya, kita udah ketutup. Oke, ini kita mengerjakan dapur. Itu sambungan itu jangan lupa dibobok ya, kalau untuk sambungan ya, jangan langsung ini, biar nggak ada bekas sambungannya nantinya saat diaci. Nah untuk pengaciannya juga kita bisa menggunakan MU atau montar, boleh bisa juga semen biasa ya. Itu ketebalan kurang lebih ya setengah senti lah, setengah senti atau 3 mili sudah cukup ya. Ya rata-rata sih setengah senti ya untuk acian ya, biar lebih kuat jika pasirnya kurang bagus. Ini kita tutup semua ya. Ini sambungannya kita dibobok ya, jangan sampai tidak ya. Jadi biar nanti saat diaci itu nggak garis ya, atau bekas atau misah. Kalau diginiin dia nyambung. Oke, nih. Mudah kan? Kita bikin aciannya acian biasa ya, seperti mau masang hebel ya. Ini segini ini cukup dengan 3/4 ember ya, ember kecil ini ya, tidak penuh ya. Ini hanya penuh ember, ini cukup buat gantinya kamprotan ya sebelum diplester. Oke, Troy, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya pengalaman atau ilmu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar kami lebih semangat untuk berbagi cerita dan pengalaman tentang proyek bangunan dan dinamika proyek ya. Salam buat para senior, semangat buat para master ya, para junior ya, semangat. Apapun pekerjaan kita, yang penting kita menyukainya dan halal buat keluarga ya. Besok ada aktivitas, esok pula ada cerita. Ini kalau yang dikamprot ya, ini saya coba untuk kamprot. Kalau kamprot ini
kurang nempel ya, kurang maksimal ya, taruh sampai 50% nya dia. Apalagi kita mengerjakan nunggu kering dulu ya, baru kita bisa melester ya. Tapi kalau ini ya hitungan menit lah, 10 menit aja udah kering ya, udah bisa plester ya. Nih biasa kita olesin. Nah setelah kita olesin pakai sendok, kita garis dengan sendok ini ya, sendok kobal ya, supaya apa, jadi ngangkur lah istilahnya itu semen ini, gigit nyantol nanti si plesterannya itu, karena ini plesteran kita tipis. Nah ini kalau kita tipis ini biasanya agak lebih susah ya, apalagi kita renovasi nih di bikin dapur renovasinya, nanti bisa kotor berantakan ya, di bawahnya itu pasti banyak kotoran ya dan belepotan, dan kita pun banyak mengeluarkan tenaga ya. Ini untuk hematnya ya gitu. Ini bagus juga di kamprot kalau misalnya nyantai pekerjaannya, terus tapi dengan catatan dicampur dengan semen montar ya, aciannya itu lebih bagus ya, karena ini kenapa kan, karena ada khusus semennya, karena dia dengan semen biasa nggak begitu nempel gitu. Nih nah, kalau ini baru 5 menit udah kering ya, udah bisa siap plester ya, walaupun tipis tapi tetap kuat ya. Nih oke, nih plesteran kita tipis ya, kurang lebih 2 cm atau 1,5 cm ya. Oke, nah untuk bekas corannya diusahakan dibobokin ya, dikit-dikit ya, supaya saat pemeleseran tidak nyerosot ya. Ini kita ketok-ketok aja. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya.